Halo Sobat Zeta, selamat datang kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan sinopsis drama Korea yang berjudul Kingdom episode 3 dan 4. Selamat menyaksikan ya. Setelah para zombie bangkit, kekacauan pun terjadi di Dongdae. Semua orang kebingungan dengan apa yang mereka alami. Orang-orang yang tergigit oleh zombie-zombie itu mati, dan tidak lama kemudian bangkit menjadi zombie. Hakim Cho dan bawahannya panik mencari perlindungan, sampai masuk ke dalam penjara tempat Seobi ditahan. Yongsin yang sempat kabur dari penjara karena kekacauan itu, berusaha menyelamatkan penduduk dan membawa mereka ke tempat yang aman. Putra mahkota Lee Chang pun tidak ketinggalan, ikut menjadi pelarian yang dikejar-kejar para zombie. Pak Muyon berhasil menyelamatkan Lee Chang saat dalam keadaan kritis. Bersama penyintas yang lain, Lee Chang menuju ke barak tentara yang mempunyai benteng yang kokoh. Tetapi, komandan benteng tidak mau membukakan gerbang dan malah memerintahkan untuk memanah siapapun yang berusaha memanjat tembok benteng. Ketika pagi datang, dengan ajaib semua zombie-zombie itu pergi mencari tempat berlindung dari sengatan matahari dan tertidur selayaknya bangkai yang sudah mati. Semua orang yang selamat di malam itu pun keluar dari persembunyian mereka, termasuk juga Seobi dan Hakim Cho. Para penyintas berkumpul di halaman kantor Hakim Cho. Saat Lee Chang datang ke tempat itu, ia memarahi komandan penjaga benteng yang dengan kejam menutup pintu gerbang bentengnya semalam dan memanahi orang-orang. Akhirnya orang-orang di sana baru menyadari bahwa Lee Chang adalah putra mahkota. Lee Chang pun memimpin mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan saat itu. Rencananya, mereka akan dievakuasi menggunakan kapal laut yang ada di pelabuhan Dongdae. Ia juga memerintahkan untuk menyalakan api sebagai tanda keadaan darurat, di mana antar daerah di sana menggunakan api agar pesan darurat lebih cepat tersampaikan. Hakim Cho berterima kasih kepada Seobi karena telah menyelamatkannya malam tadi. Prajurit yang diperintahkan untuk memeriksa jalur evakuasi memberi kabar bahwa hanya ada satu kapal barang yang bisa digunakan. Sementara pencarian zombie-zombie untuk dipenggal juga terus berjalan. Seobi menceritakan apa yang dikatakan oleh tabib Lee Sung-hee, bahwa penyakitnya telah berubah jika dibandingkan dengan yang terjadi di Hanyang. Tabib Lee juga mengatakan bahwa itu bisa disembuhkan. Keterangan itu digabungkan dengan informasi dari buku catatan tabib Lee yang berhasil didapatkan Lee Chang. Saat evakuasi, kapal barang yang diharapkan dapat mengevakuasi mereka pergi dengan hanya berisi para bangsawan dan meninggalkan rakyat jelata. Lee Chang, Seobi, dan Pak Muyong adalah orang terakhir yang berangkat ke pelabuhan menggunakan kuda. Mereka lalu memutuskan untuk membawa penduduk yang tertinggal untuk bermalam di Jiulheon karena memiliki tembok yang cukup kokoh. Hari semakin petang. Di tengah jalan gerobak yang mengangkut orang tua dan anak-anak terperosok. Lee Chang tidak mau meninggalkan mereka di sana. Sementara zombie-zombie sudah mulai bergerak dan bangun dari tidurnya. Lee Chang berusaha keras menyelamatkan mereka, dibantu oleh Yongsin dan Pak Muyong. Di Jiulheon, semua pria dewasa berjaga sepanjang malam, sementara wanita dan anak-anak dimasukkan ke dalam. Sementara, di tengah sungai kapal yang ditumpangi oleh para bangsawan pun terjadi kekacauan. Hal itu disebabkan oleh seorang ibu yang membawa jasad anaknya yang sudah terinfeksi oleh wabah. Pagi pun menjelang. Seperti kejadian sebelumnya, para zombie yang berkeliaran semua menghilang. Penduduk yang diselamatkan oleh Lee Chang semua berterima kasih kepadanya. Lee Chang pun membagikan bekal yang ia bawa dari istana.
Ia lalu berniat untuk menemui gurunya di Sangju yang bernama Ayon. Yongsin pun yang berasal dari Sangju mengajukan diri sebagai penunjuk ke arahnya. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba mereka diserang oleh anak panah. Rupanya pasukan kerajaan yang mengejar Li Chang datang kembali. Banyak penduduk dan anak-anak yang menjadi korban panah-panah itu. Li Chang, Muyong, dan Yongsin pun memberikan perlawanan. Sementara itu, di istana, para pejabat senior memaksa untuk menemui raja karena tanda api yang telah sampai di Hanyang menandakan negara dalam bahaya. Cho Hak-ju akhirnya membukakan keadaan sesungguhnya sang raja ke pejabat-pejabat tersebut. Demikianlah sinopsis drama Korea yang berjudul Kingdom untuk season 3 dan 4. Jika sobat terhibur, silakan subscribe, like, dan berikan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.